Selamat hari Minggu juga. Oh ya, aku mau nanya nih, apa kabarnya nih? Luar biasa. Oh, pastinya luar biasa ya. Iya Itu dong. semua karena Tuhan Yesus. Oh ya, sebelumnya kakak mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan kakak Kesia. Terus di samping kakak ada Sinta. Terus ada satu lagi nih, main musik, kakak ganteng nih. Siapa nih? Kak Bintang. Halo. Oh iya, untuk yang melayani firman Tuhan pada hari ini itu ada Kak Christine. Jadi ikutin terus ya ibadahnya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan juga adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya untuk nanti firman Tuhan. Ya, kita akan membuka ibadah kita dengan pujian Ku Dicipta Mulia. Ku dicipta mulia, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Sangat pujian sekali lagi ya adik-adik. Ku dicipta mulia, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Untuk jadi penyembahmu. Untuk jadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Tuhan di tempat ini Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, Engkau tetap memberkati kami Tuhan, dan juga memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua berdiri ya. Oke, sudah berdiri.
Kita angkat satu pujian, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Gimana dek? Masih semangat? Semangat! Kita angkat satu pujian lagi. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baik adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita simpan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Christine. Sebelum itu, kita angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis.
dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya di rumah? Semuanya tetap sukacita ya, sekalipun kita masih ibadah lewat online. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa lagi memuji Tuhan. Bahkan sekarang juga mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tidak ada yang boleh lirik kanan, lirik kiri. Semuanya duduk manis, kita mau berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan menolong kami semua sepanjang minggu. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekarang juga Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian, lewat penyembahan, dan sekarang kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami semua mengerti firman Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kakak mulai untuk cerita firman Tuhan hari ini, ada satu video yang bisa kita lihat bersama-sama. Kita lihat yuk. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru.
Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoan yang melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacinganku untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, adik-adik, kita semua sudah lihat tadi ya cerita tentang tokoh Alkitab yang bernama siapa? Daud. Ya, ceritanya seru sekali ya. Pertarungan antara Daud melawan siapa? Goliat. Badannya besar sekali ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Perjanjian Lama. Kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17. Cerita tentang Daud ada di ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-58. Tapi hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk baca ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47. Sudah semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, adik-adik, kalau kita tadi lihat videonya, cerita Alkitab ini menceritakan tentang peristiwa Daud melawan Goliat. Akhir cerita kita tahu bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Sekalipun Daud hanya orang yang kecil, orang yang biasa, yang tidak dipandang, bahkan yang tidak diperhitungkan oleh bangsanya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Nah, hari ini Kak mau ajarkan
Kenapa Daud bisa memenangkan pertarungan melawan Goliat? Yang pertama, kalau kita baca isi Alkitab, kita tahu Daud yakin akan penyertaan Tuhan. Daud tidak kenal rasa takut dan Daud mengasihi Tuhan. Kenapa ya Daud bisa begitu? Nah, adik-adik, Daud adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Waktu dia di dalam masalah, waktu dia di dalam kesesakan, dia ingat Tuhannya adalah Allah Israel yang perkasa. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang menyertai Daud. Bahkan di saat-saat dia susah, Tuhan yang memberikan Daud kemampuan. Tuhan juga jauh lebih kuat dari apapun, bahkan dari Goliat yang besar, yang jauh lebih besar daripada Daud, yang juga ditakuti oleh seluruh barisan orang Israel. Lalu Tuhan juga pengasih. Kenapa? Karena Tuhan adalah sahabatnya Daud. Daud tahu bahwa Tuhan mengasihi dia dan pasti menolong dia. Selanjutnya, karena Tuhan adalah penyelamat bagi Daud. Nah, karena itu Daud bisa memenangkan pertempuran melawan Goliat. Nah, sekarang kakak tanya, waktu adik-adik takut, apa yang adik-adik lakukan? Coba, mari kita belajar dari tokoh Daud ya hari ini. Waktu kita dalam masalah, waktu kita dalam kesulitan, waktu kita takut, di sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun, ingat bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Dia yang selalu sanggup menolong kita. Karena itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin ya adik-adik. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita masih anak-anak, sekalipun kita tidak berdaya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Jangan lupa ya, kalau kita mau menang, selalu andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Nah, hari ini kita juga ada ayat hafalan. Mari kita membuka ayat firman Tuhan dari Yeremia ayat pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Nah, jangan lupa nanti direkam ya. Yang sudah hafal ayat hafalannya minggu ini bisa dikirim nanti ke WA kakak atau mungkin juga WA di grup sekolah minggu. Minta tolong papa mamanya ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dan renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengasihi kami dengan begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menjadi sahabat kami yang setia. Tolong kami ya Bapa, untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menjadi Bapa kami, yang terus menjadi penolong kami yang setia. Tolong kami untuk kami boleh mentaati firman Tuhan, bahkan juga melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan kan? Jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan lalu diserahkan ke guru selanjutnya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ingat uangnya jangan dicek-cekin ya, dilipat yang rapi, diserahkan karena itu untuk dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita akan memimpin doa oleh Kak Sinta. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tutup
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk menjadi anak yang lebih berani lagi. Ketika kami mengalami masalah, kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kami, penolong kami yang sejati. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan. Kami tahu berkat yang akan kami beri ini pun berasal daripada Tuhan. Tetapi inilah ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat satu pujian burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang diagungkan atas ibadah kami hari ini. Bapa, berkati hidup kami selanjutnya. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh taat, sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, masih ada nggak ya adik-adik ini? Oh, masih ada nih Kak. Kalau gitu deh, jangan lupa Apa tuh? nanti like, Oh iya, tekan tuh tombol like-nya. channel kami. Sama Kita. di subscribe. Biar minggu depan Oh. nggak ketinggalan. Betul itu, biar nggak telat. Belnya juga. Teng, nyalakan ya. Oke. Udah lah, kayaknya udah ya. Udah lah ya Kak. Ya, see you ya. Masih semangat adik-adik? Masih. Kakak sayang. Baik adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kristi. Kita angkat satu pujian. Alex berbicara. Nah, gimana adik-adik? Sudah mendengar firman Tuhan? Jangan lupa ya, hafalannya diserahkan ke guru sekolahnya. Oh ya, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya, jangan dilipat-lipat ya, jangan lecek-lecekin, yang lipat yang rapi karena untuk kebaikan lupa.